ke Allah Subhanahu wa taala, dimana alhamdulillah baris masih ada orang kesempatan dina dinten ayeuna enjing-enjing nu ayeuna sangkan orang tiasa patepung lawu Pak Jonghok serta patepang wajah dina raraga tarhib Ramadan ngaji Ahad DKM Al-Huda RW 02 Cihonje. Shalawat miwa kasalamatan mugia teras nyucruk kadidinan orang Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mana ku berkat anjeunna urang sadayana umat Islam sadayana tiasa keluar tina zaman jahiliyah kana zaman anu pinuh ku hidayah. Ibu-ibu miwa bapak-bapak sadayana alhamdulillah dina dengar ayeuna orang tiasa ngariung sasarangan silaturahmi silatul fikri nu mana ya dina raraga tarhib Ramadan ibunya sekedap deui orang baris aya dina bulan Ramadan dulu jeung sumping Pak Ketua MUI Desa Warga Luyu. Alhamdulillah ibu-ibu sadayana dina dengar doa ayeuna sim kuring janten panata acara nu mana baris nyandakeun sabaraha acara nu kahiji nyaeta bubuka nu mana alhamdulillah parantos kusimkuring dibuka. Nu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Anu katilu sambutan ti Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda sareng nu kaopat nyaeta tausiah ti Al-Ustaz Tatan Ahmad Cantana sareng nu terakhir nyaeta doa sareng tutup. Bapak-bapak miluh ibu sadayana urang lajengkeun wae kana acara nu salajengna nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu mana baris didugikeun dilantunkeun ku saderek Agus Komarna. Begituna waktu secara tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والسماء والطارق
يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bade nurutan anu ngawas ya calik di dia sebadas ka takdirkeun jantan ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Satuntasna urang manjatkeun puji sinareum syukur ka hidaratillahi Robbi jaralan alhamdulillah berkat rahmat hidayah mantena urang sadaya tiasa kempal di ieu tempat di halaman Masjid Al-Huda di nararaga pangaosan rutin menjelang saum Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ustadz parantos sumping. Para wargi sadaya simkuring Cumarios dipayun sejang wakilan tireng-rengan DKM di antawisna aya sababaropi anu bade didugikeun nu kahiji ngahaturkeun nuhun pisan ka para wargi sadaya ka bapak-bapak ibu-ibu anu parantos ngahadiran ieu acara mugia langkah Bapak kali ibu sadayana sing dicatat janten amalan ti Allah Subhanahu wa taala. Mugia sing janten pelebur dosa urang sadayana. Nu kadua simkuring sejang ngaturkeun rewa-rewa nuhun jalaran ieu acara upami teu dirojong ku para wargi sadaya teu mungkin tiasa terlaksana. Di antawisna pangrojong nu utami nyaeta ti pemerintahan RW 02 sarang reng-renganana para RT hiji dugi ka RT 5 jantan hoyong ngayakeun dapat kieu teh acara ieu teh diwuwuh ku musyawarah sareng mantena gitu. Nu kadua ti tim logistik biasa tim logistik DKM Al-Huda anu bagian cakah cikih beberes sanes kantena simkuring ngaturkeun nuhun pisan kana bantosanana. Oge nu utaran anjeunna mah parantos ngaluarkeun boh tanagina, boh emutanana, oge materina. Alhamdulillah teu kedah dipiwarang teu kedah naon terang-terang wios cenah Pak Haji mah calik kuehkeun cenah masalah nu kana dituna kumaha abdi. Tah ku kituna hatur nuhun pisan
ka Madodoh CS. Madodoh nuhun pisan gitu nya kana bantosanana gitu. Mudah-mudahan kasayan Madodoh sareng ibu-ibu pangaosan sanesna sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge rojongan ti PJ Persis Cihonye 24 ti Karang Taruna sareng sanes kantena. Oge aya penyenang dana alhamdulillah anu toleh kitu nya ka Cihonye teh sok kabantos di antawisna ti Komarsel direkturna alhamdulillah nemete anu ngawas gitu teh. Abe foto ya Pak Budi beli badai di foto badai anu nikahkeun bios ka dieu we tah. Engke presentasi ben ka DKM mah. Biasa anu terkenal kerupuk mie mawiwin. Sareng ayam geprek Bunda Ani, insya Allah saudara tengke aya door press ti ayam geprek Bunda Ani antosan we. Teu hilap paenten aya di rojongan ti warga urang sadaya nyaeta kupat tahu teh neng. Aduh ieu mah seueur pisan anu yen tun ngarojongna teh. Terakhir paenten sound system ti Apple CS oge paenten ti Al Jihad Cibiuk pentennya badenya Al Jihad nuhun pisan jantan upami ibu-ibu hoyong nyetel deui acara ayeuna kantun dibuka we ke dina itu Al Jihad tos aya ulah di dieu teh katinggal kita ibu-ibu sadayana dipoto jantan artis. Nu terakhir hatur nuhun ka tamu-tamu uleman Bapak Ketua RW 01 sareng DKM-na oge ti reng-rengan MUI sanes dada tebih gitu hatur nuhun pisan kana subinganana mudah-mudahan ieu acara tiasa langsar. Oge ka Ustad nuhun pisan tebih-tebih bari rada dipaksa kitu nya ieu teh supados tiasa ngaos di dieu ayeuna teh paeunteun diatos pisan di gubernuran. Ku kituna mung sakitu paeunteun tiasa kapihatur wilujeng ka Bapak Ustad di haturan linggih di dieu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada Qaimul Masjid Al-Huda di Cihonje ini yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh perwakilan dari Qaimul Masjid, saya memang pada awalnya meminta agar kajian ini tepat dilaksanakan pukul 6 pagi karena pukul 8 pagi saya harus menyampaikan taklim serupa di kediaman Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan. Tapi karena kita mulainya pukul 6:30, maka nanti insya Allah saya akan coba upayakan taklim ini selesai mudah-mudahan 7.45, mohon maaf ya 7.45 agar kemudian 6.45 agar kemudian saya bisa coba mengejar waktu menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Ikhwatu iman yang saya muliakan, karena ini adalah perjumpaan yang pertama bagi sebagian dari ibu dan bapak sekalian, maka izinkan saya untuk bertaaruf terlebih dahulu. Nama saya Tatan Ahmad Santana, saya lahir 13 Mei 1981 di Tasikmalaya. Sekarang saya sudah menikah dan memiliki 4 buah hati.
istri saya 1, anak saya 4. Dan mohon ibu mencatat ini dengan baik. Istri saya 1, anak saya 4. Karena bila terbalik ini jadi persoalan. Anak saya yang pertama di Yogyakarta, anak saya yang kedua di rumah, anak saya yang ketiga di Kuningan, lalu kemudian anak saya yang keempat di rumah. Jadi 2 anak laki-laki saya ajarkan mengembara. 1 sedang berkuliah di Yogyakarta, 1 lagi sedang mondok di Pondok Pesantren Husnul Khatimah Kuningan. Lalu kemudian yang perempuan yang 1 sekolah di SMA Lab School UPI, insya Allah akan kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Lalu kemudian anak saya yang bungsu sekarang bersekolah di sekolah yang saya dirikan, namanya SD Sedunia. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, karena ini adalah agenda tarhib Ramadan, maka saya akan bicara soal Ramadan saja. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Ramadan itu adalah satu-satunya bulan yang kemudian mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dalam pandangan syariat Islam. Saking luar biasanya, Ramadan ini lalu kemudian memiliki begitu banyak predikat. Dan predikat-predikat itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang. Yang pertama, Ramadan itu dikenal sebagai Syahrus Siyam. Syahrus Siyam itu artinya Ramadan adalah satu-satunya bulan dalam penanggalan Islam ketika umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum. Perintahnya secara tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang Allah wajibkan kepada umat sebelum kita, agar kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, yang disebut dengan ibadah saum adalah ibadah dengan durasi dari mulai subuh sampai maghrib. Oleh sebab itu perlu saya tegaskan, saum bagi kita adalah ibadah yang dimulai sejak waktu subuh sampai maghrib. Kenapa kemudian di Indonesia mengenal kosakata imsak? Itu adalah hasil terobosan fikih para fuqaha-fuqaha kita, para ulama-ulama kita, agar kemudian kita semua berikhtiar, berhati-hati. Ikhwatu iman yang saya muliakan, perlu juga saya sampaikan, kita bersyukur menjadi orang Indonesia, karena ketika kita menjadi orang Indonesia, durasi saum kita itu tidak terlampau panjang. Saum kita itu di Indonesia hanya kurang lebih 13 jam. Diawali pukul 5 kurang lebih, berakhir pukul 6 sore. Mari kita bandingkan durasi saum ini dengan durasi-durasi saum yang dilakukan di negara yang lain. Saya kasih contoh, Bu. Dulu saya pernah nyantri di Jerman, pernah bersekolah di Jerman. Di Jerman itu kalau kemudian saum masuknya di musim panas, maka kami harus saum dari mulai pukul 3 pagi, lalu kemudian kami baru berbuka pukul 11 malam. Kenapa semacam itu? Karena di musim panas matahari bersinar jauh lebih panjang ketimbang di musim dingin. Ibu-ibu lalu kemudian menganggap, Ustadz, nah panjang-panjang ting. Perlu saya sampaikan, durasi waktu saum seperti itu relatif pendek. Kalau kemudian dibandingkan dengan negara yang lebih utara ketimbang Jerman, namanya Finlandia. Ibu tahu di Finlandia di musim panas, matahari itu hanya akan kemudian hilang dari peredaran kita itu dari mulai pukul 24.00 lalu kemudian sudah bersinar lagi pukul 1 pagi.
Oleh karena itu saum mereka kalau mengikuti ajaran Islam, maka kemudian mereka saum kurang lebih 23 jam. Oleh sebab itu Rabithah Alam Al-Islami membuat fatwa bahwa untuk negara-negara tertentu yang terlalu panjang siangnya, maka kemudian durasi waktu saum mereka didekatkan pada negara Islam paling dekat. Biasanya nyontohnya ke Turki. Berapa jam saum di Turki? Kurang lebih 18 jam. Oleh karena itu beruntunglah jadi orang Cihonje yang saumnya hanya 13 jam. Ikhwatu iman yang saya muliakan, pada bagian yang kedua, saum itu disebut sebagai syahrut taqwa. Kenapa disebut sebagai syahrut taqwa? Karena di akhir ayat tadi ada kalimat la'allakum tattaqun. Kita itu melaksanakan saum agar kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Saya ingin kita semua melihat ciri dari orang bertakwa itu sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi ibu itu nggak boleh kalau ketemu dengan kosakata Islam lalu kemudian ibu menafsirnya sendiri. Contoh, ibu, siapa orang bertakwa itu? Itu Ustadz orang yang pakai baju takwa. Mohon maaf, baju yang saya pakai ini kerahnya kerah Cianghi, disebut oleh kita sebagai baju takwa. Padahal kerahnya saja disebut kerah Cianghi. Kerah Cianghi ini nggak ada relevansinya dengan dunia Islam, bahkan nggak ada relevansinya dengan dunia Timur Tengah. Ini adalah hasil kebudayaan masyarakat Tionghoa. Siapa orang bertakwa itu? Itu Ustadz anu jangotan. Enggak. Siapa orang bertakwa itu? Cirinya disebut dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Jadi saya ingin kita semua mengevaluasi diri. Anak-anak kita saumnya baru tahunan. Anak-anak remaja kita saumnya baru belasan tahun, belasan kali. Saya dan ibu-ibu saumnya sudah puluhan kali. Pernah nggak nanya sama diri kita, saum ini apakah sudah mengantarkan kita jadi orang bertakwa ataukah belum? Gimana cara ngukurnya? Pakai ayat yang tadi. 1. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara. Beres saum, apakah kemudian kita menjadi pribadi yang jauh lebih dermawan? Dan Allah kalau membuat standar, standarnya pasti tinggi. Kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara. Orang bertakwa itu dermawannya di kala lapang maupun di kala sempit. Saya kasih contoh. Ibu-ibu lagi punya uang 10 juta, diminta oleh DKM 10.000, ibu pasti ngasih. Yang menarik adalah ibu hanya punya uang 30.000, lalu kemudian DKM minta 10.000. Kalau ibu masih mampu melakukan itu, maka besar kemungkinan ibu dan bapak jadi orang bertakwa. Saya, Bu, gak pernah kemudian merasa takjub kalau ada orang kaya berzakat, berinfak, bersodakoh, berwakaf dalam jumlah puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran. Saya kasih contoh, saya punya sahabat namanya Ibu Feni Mustafa. Beliau pemilik grup Safira, salah satu brand pakaian muslimah ternama dan sudah cukup melegenda di kota Bandung, bahkan di Indonesia. Bu Feni kalau ngumpul kayak gini, kemarin terakhir kita di Masjid Salman ITB, lalu kemudian Salman ITB akan bangun rumah sakit Islam. Ditanya siapa yang mau wakaf, Bu Feni itu santai saja dia ngacung. Kemudian ditanya, ibu mau wakaf berapa? 1 miliar. Kenapa ringan? Karena jumlahnya banyak. Saya seneng gak lihat jamaah gitu? Seneng. Takjub gak? Biasa-biasa saja. Kenapa? Karena asetnya mungkin puluhan miliar. Siapa yang bikin saya takjub? Yang bikin saya takjub contohnya adalah ketika ada seorang tukang beca yang kemudian ngabeca ditabuh 5 subuh dugikeun ka tabuh 6 sonten.
penghasilannya hanya sekitar 25.000. Lalu kemudian ketika ia datang ke masjid, lampu masjid padam, lampu masjid kena digentos. Lalu kemudian dengan sesadar-sadarnya, ia lalu kemudian membelikan lampu masjid yang harganya 15.000. 15.000 bagi tukang becak yang penghasilannya 25.000, itu artinya dia menyerahkan setengah dari aset yang dia miliki. Oleh karena itu saya selalu bilang kepada pimpinan-pimpinan masjid, kalau kita lagi buka kotak amal, lalu kemudian ngelihat jumlah receh yang ada di tempat itu, gak usah merasa kecewa, karena kemampuan orang berbeda-beda. Oleh sebab itu saya ingin agar ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di tempat ini, ayo kita menjadi orang-orang yang rajin berderma di kala lapang dan di kala sempit. Tadi saya senang dengar penjelasan dari ketua Qaimul Masjid. Kalau pengajian di tempat ini yang paling repot ibu-ibu, karena ibu-ibu menyediakan cikopi, air teh, air mineral, menyediakan makanan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan kebaikan ibu-ibu dan bapak-bapak dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang saya muliakan, berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu, orang yang sukses saumnya itu, mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang tidak lekas marah. Rasul pernah mengatakan la taghdab walakal jannah. Kalau kamu ingin masuk surga, jangan jadi pemarah. Nanti di bulan Ramadan kita diajarkan mengelola emosi kita. Tentu ibu tahu dalilnya, tentu bapak dalilnya, tahu dalilnya. Kalau ada orang ngajak ribut di bulan Ramadan, apa jawaban kita? Inni shaimun, saya sedang melaksanakan sahur. Tapi wajahnya itu harus sambil senyum. Ia mah diajak ribut guru batur, jawabannya ini shaimun aing teh keur sahur. Tungguan engke pas buka. Kan gak bisa gitu. Inni shaimun, saya lagi sahur. Kenapa kita nggak boleh menjadi generasi pemarah? Karena kalau kita jadi generasi pemarah itu pasti akan mempermalukan dirinya. Umat Islam sekarang di seluruh dunia itu sering diprovokasi. Saya sering ngaji di mana-mana, saya katakan umat Islam ini nggak boleh jadi umat pemarah. Saya kasih contoh ya, yang baru-baru ini. Kemarin-kemarin ada ibu-ibu yang sudah agak sepuh, lalu kemudian bilang begini, aku tuh nggak ngerti ya, kenapa ibu-ibu sekarang itu senang sekali pengajian. Itu gimana keluarganya? Kita perlu marah nggak usah. Ngapain marah? Kita tinggal tunjukkan pada ibu tersebut, pada beliau, bahwa ibu-ibu di Cihonje ini rajin ngajinya. Di saat yang bersamaan anak-anaknya tumbuh jadi generasi prestatif. Nanti kalau ketemu ibu tinggal bilang gini, nun sewu bu, saya dari Cihonje, saya rajin ngaji seminggu 4 kali, tapi alhamdulillah keluarga saya sakinah, suami saya terurus dengan baik, anak-anak saya tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh. Nggak usah kita marah. Ima ayah nu ngamuk, katanya sakit tugas ini ngomong sigak gitu, kesieun gitu kunara, kagak usah. Sama seperti ibu-ibu. Ibu-ibu kalau anak-anak pulang dari ujian lalu kemudian mereka menampilkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi ibu, dengan keinginan ibu, nggak usah marah. Saya kasih contoh. Ada seorang anak beres ujian matematika, nilainya kecil. Dia lari ke ibunya karena menganggap ibunya itu sebagai tempat untuk mengadu. Dia menganggap ibunya itu sebagai lautan kasih. Dia memeluk ibunya sambil nangis dan dia minta maaf. Mama hapunten abdi teh kunaon bageun, abdi teh nemeh tos ujian matematika. Punten sabaraha? Alit mama 5,5. Tapi karena ibunya nggak terdidik dengan agama secara baik, itu marah. Kalau orang marah jadi amnesia. Tiba-tiba dia ngobrol, aris maneh anak sah.
Anaknya nggak ngerti bahwa ini teh question tag, pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Ditanya kituna ku inungna, ditanya kitu ku inungna, ari maneh anak saha? Budak teh jol-jolnya ngangang, pan anak sia. Akhirnya jadi ribut. Ibu bapak tahu anak-anak sekali dibentak matanya basah hatinya patah. Kalau matanya basah tinggal disusut ku tisu beres. Tapi kalau hatinya patah maka itu akan sulit untuk disembuhkan. Anak kecewa pada ibunya. Pas Idul Fitri dia ngadu sama kakeknya. Kenapa dia ngadu? Daripada dilaporkan ke inung urang, lebih baik saya yang lapor. Dipeluk kakeknya. Aki hapunten abdi teh kunaon bageun? Kamari teh abdi teh ujian matematika. Terus diseuselan ku si mama. Ari kitu kunaon? Abdi teh peunteuna 5,5. Dipeluk sama kakeknya, dikasih uang 100.000. Kunaon aki dipasihan 100.000? Inung maneh mah baheula peunteun 4. Atuh tiap ngaliwat ka inung nate punten 4. Oleh karena itu nggak usah marah. Jangan jadi pemarah. Berikutnya wal afina anin nas, orang yang sukses saumnya itu akan tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa, dan ciri orang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang pemaaf. Saya kasih contoh, ulama-ulama kita itu pemaaf luar biasa. Ketua MUI pertama kita, Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah, ia itu adalah seorang penulis, seorang ulama, juga seorang sastrawan. Dulu di zamannya Buya Hamka itu punya dalam tanda petik musuh, namanya Pramudia Anantatur, seorang penulis juga dari kelompok kiri. Saking terjadi peperangan, Pramudia Anantatur itu lalu kemudian pernah memfitnah Buya Hamka bahwa tulisan-tulisan Buya Hamka itu hasil menjiplak. Qadarullah, pada satu titik tertentu Pramudia lalu kemudian punya mantu, kebetulan mantunya itu non muslim, ingin masuk Islam. Lalu kemudian mantunya nanya sama Pram, "Bapak, kalau saya mau belajar Islam, saya harus belajar kemana?" Kata Pramudia Anantatur, "Belajarlah pada Buya Hamka." Anak ini datang ke Buya Hamka. Buya Hamka nanya, "Kamu tahu nama saya dari mana?" Dijawab, "Dari calon mertua saya." "Siapa calon mertua kamu?" Pramudia Anantatur, orang yang membenci Buya Hamka dan pernah memfitnah Buya Hamka. Apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Buya Hamka mengatakan, "Mari ke sini, ayo datang, rajinlah ke rumah, mari belajar Islam dengan baik." Tidak ada dendam, semua baik-baik saja. Ikhwatu iman yang saya muliakan, begitu juga Buya Hamka dulu pernah berhadap-hadapan dengan Bung Karno, bahkan pernah dipenjarakan. Ketika kemudian Bung Karno dalam keadaan sakit, Bung Karno lalu kemudian membuat semacam wasiat, "Nanti kalau aku wafat, aku ingin dimandikan oleh Buya Hamka." Pas meninggal, Buya Hamka diberitahukan Bung Karno telah meninggal. Apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Buya Hamka tetap memandikan jenazah orang yang kemudian pernah membencinya, bahkan pernah memenjarakan. Jadi saya minta kita tidak tumbuh menjadi orang-orang yang pendendam. Tumbuhlah kita menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Ini syahrut taqwa. Yang ketiga, syahrut tarbiyah. Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Mata pelajarannya cuma 2, belajar bersabar dan belajar bersyukur. Syekh Utsaimin, beliau adalah guru besar di Universitas Islam Madinah. Beliau menyampaikan sabar itu ada 3 jenis. 1, sabar dalam ketaatan. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak akan belajar sabar dalam ketaatan. Saya kasih contoh. Upami engke buka teh jam genep, saya minta bapak-bapak datang ke tempat meja makan itu cukuplah pukul 6 kurang 1. Ulah ieu mangerakeun ari incuna di luar teh jam genep kurang 1/4 teh masih kena ulin. Nah ari bapana geus aya di payunan meja, di dieu teh kolak geus di dieu, bala-bala di dieu, cengek di dieu.
dipelongkeun di abean hiji sama. Saya juga nggak ngerti kenapa di masjid-masjid ya kalau ada iftar jama'i, kalau ada hidangan untuk iftar, saya nggak ngerti kenapa bapak-bapak yang ngambil duluan bukan anak-anak. Paribasa budak mangkewe sesana ameh rapih. Padahal kan terbalik, harusnya anak-anak yang kita muliakan terlebih dahulu sebagai bentuk apresiasi kita karena anak-anak kita mau untuk melaksanakan sahur. Yang kedua, nanti waktu Ramadan kita akan melaksanakan qiyam Ramadan yang kita kenal sebagai sholat taraweh. Nanti saya mohon kita semua waktu sholat taraweh menjadi jamaah yang sabar dalam ketaatan. Dulu saya ketika jadi santri di Tasik, saya pernah punya semacam hipotesa anggapan. Jangan-jangan hanya orang Indonesia yang seneng tarawehnya cepet-cepet. Tapi ternyata setelah saya beberapa kali memimpin sholat tarawih, tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara, di Tokyo, di Jepang, lalu kemudian di Melbourne, di Australia, di Berlin, di Jerman, lalu kemudian di Vancouver, Kanada, ternyata sama. Kalau saya mau jadi imam sholat tarawih, belum apa-apa sudah dilobi oleh pengurus masjid. Ustadz, hapuntennya, di dieu mah ada jamaah teh masih dalam tahap belajar. Panuhun Ustadz tiasa milih serat-serat Quran anu ngaringankeun jamaah. Cukup segitu? Enggak, ditambah dalil. Bukankah Rasul mengajarkan bahwa imam terbaik itu adalah imam yang meringankan bacaan? Jadi memang umat Islam alaman kira-kira karena dalil anu ngagampangkeun resep. Saya nggak pernah mau mimpin taraweh, tiba-tiba ada jamaah kayak gini. Ustadz inget gak ya, dulu waktu Rasul melaksanakan tahajud, kaki Rasul tuh sampai bengkak-bengkak Ustadz, saking panjangnya. Oleh karena itu Ustadz ayeuna taraweh kawitannya Ustadz di jam 7, rengsek jam 12. Nah, saya diminta pakai surat pendek. Saya nanya dulu, surat pendek tenu mana? Karena dalam ulumul Quran surat pendek adalah surat yang jumlah ayatnya nggak lebih dari 10 ayat. Jadi kalau ayatnya masih 40 jumlahnya, berarti itu surat pendek. Cik ada orang Jawa surat pendek lu kumaha? Kan palak binas alat kausa. Setelah saya ngobrol, lalu kemudian ketua DKM-nya ngobrol gini, Ustadz etawe cenah anu dina juz amma. Dia salaman. Rakaat pertama saya baca ayat ini. Ayat ini ada di surat dan di surat ini ada di juz amma, fix. Sesuai dengan perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baru segitu saya sudah diteror. Apa itu teror? Teror itu crimes against humanity, kejahatan pada kemanusiaan. Saya bikin terminologi baru, batuk-batuk yang gak jelas waktu tarawih itu crimes against imam, kejahatan pada imam. Gak usah batuk-batuk gak jelas. Nggak dehem gitu. Nggak usah. Cek ibu-ibu teh henteu Ustaz eta mah batuk asli. Ya Ustaz gitu bodoh. Rakaat kedua saya ubah suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Batuk itu sembuh. Kalau saya konsisten baca surat-surat pendek, maka beres taraweh teh jamaah tinggal riung. Ustadz di mana? Linggih di mana? Di Cibiru ibu. Oh di Cibiru Ustadz tebih atuh. Engke deui mah kadieuna magrib we. Tuang leueut heula di rorongko. Nuhun ibu insyaallah. Nyaman kalau surat pendek itu. Tapi kalau suratnya agak panjang, maka beres taraweh teh jamaah teh birat.
Narariung tadi pagar di dia teh. Bari pating ku Ciwes, eta teh saha sih? Ustaz Tatan di mana? Cibiru. Aya keneh di Al-Huda? Aya. Sabaraha kali deui? Sakali deui. Tanggal sabaraha? 16 dina masjid yuk. Rusak. Ibu tahu nggak? Indonesia itu punya banyak keunikan Islamnya. Saya kasih contoh. Tahun 2018 saya diminta oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tokyo, itu kemudian untuk ngisi kegiatan Ramadan kita di Masjid Indonesia Tokyo. Alhamdulillah sekarang Indonesia punya masjid di Tokyo, namanya Masjid Indonesia Tokyo, di pinggir Sekolah Republik Indonesia Tokyo. 3 lantai, lalu kemudian kapasitasnya sangat kecil, hanya sekitar untuk 600 orang. Saya lalu kemudian waktu itu ngobrol-ngobrol dengan para pengurus masjid dan sebagainya gitu, tentang bagaimana caranya kita memakmurkan masjid. Lalu kemudian ketika kita sudah sholat tarawih, tiba-tiba ada jamaah yang bertanya, karena tahun 2018 itu ada pemberitaan di Metro TV. Pemberitaannya di Indonesia, di wilayah Jawa Tengah, ada sholat tarawih 23 rakaat, selesainya 7 menit. Saya nggak ngomong 23:11-nya, yang menarik bagi saya itu 7 menitnya. Ditanya sama jamaah, Ustadz itu NU, Muhammadiyah atau Persis ya? Itu madhab apa? Saya bilang fix, itu bukan madhab Hanafi, bukan madhab Hambali, bukan madhab Syafi'i, bukan madhab Maliki. Saya yakin yang sholatnya 23 rakaat selesai 7 menit, madhabnya madhab Valentino Rossi. Ya repet bu. Jadi Ustaz bukan NU, bukan, saya bilang saya banyak masyaikh NU yang dekat dengan saya, sholatnya benar dan panjang. Bukan, saya bilang. Mungkin karena 23, saya bilang enggak. Tetap panjang mereka. Bukan Muhammadiyah Ustaz, bukan. Bukan Persis, bukan, saya bilang. Jadi itu ormas apa? Saya bilang itu ormas bukan. Manya tuh bu 23 rakaat 7 menit, mata kan sholatnya kayak Allahu Akbar sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan lucunya imam masjidnya ditanya oleh reporter, kenapa anda melakukan ini? Jawabannya unik. Dan jangan aku sholat kieu hidup saya baik-baik saja. Si eta lamun panggil jam cimkuring kukuring merek ditanya kieu apal teh harita nu Sudibyo, eta mah komo tara salat tara nanaon hidupnya baik-baik saja. Oleh karena itu saya minta nih di Al-Huda atau di seluruh desa ini, kebetulan ketua MUI-nya hadir, saya minta belajarlah semua umat Islam ini mengokohkan kuda-kudanya, bersiap pada suatu saat mungkin kita akan jihad fisabilillah, dan latihannya dalam sholat. Tanggal 29 Mei tahun 1453, Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam. Yang menaklukkannya anak muda namanya Muhammad Al-Fatih, usianya 21 tahun. Kenapa bisa menaklukkan itu? Karena dia punya pasukan inkisyariah. Dari 40.000 pasukan inkisyariah, dari 40.000 pasukan yang diajak jalan dari Turki bagian Asia ke Eropa, ada kurang lebih 3.500 pasukan inkisyariah. Siapa pasukan inkisyariah ini? Mereka adalah anak-anak yang sedang usia 5 tahun, itu dilatih tahajud dalam jumlah ayat-ayat yang panjang. Jadi kuda-kudanya itu kuat. Di orang mapan sok anu legeng, Palestina diserang ngobrol, saya mau pengen jihad ke Israel. Nomor jihad ke Israel siapa? Sholat ge mumu. Diberi abah sage ngadehe. Kan gak bisa gitu. Oleh karena itu saya minta ya Bu ya, coba dibiasakan di Cihonje dan sekitarnya ini, mulai Ramadan tahun ini kita belajar 1 malam 1 juz. Jadi pami beres 30 dinten 30 juz. Keren nggak? Keren. Resep tuh.
resep nur nyabat resep nanti katingal di 11 orang sesana makan mung biasa we atutan. Insya Allah Bu, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, Matlaul Anwar, kita punya pandangan fikih yang sama, bahwa satu rakaat itu cukup dengan satu ayat juga sah. Contoh, saya mimpin taraweh, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, sah deh. Rakaat kedua, Allahu somad, sah deh. Rakaat katilu, lam yalid walam yulad, sah deh. Rakaat kaopat, walam yakul lahu kufuwan ahad, sah deh. Sasurat jang opat rakaat resep deh. Dan utang kacima sa ayat tapi ayatnya mutasabihat. Ayo ustad gagah Bismillahirrahmanirrahim Nun Allahu Akbar sah deh. Kenapa sih Islam mengajarkan itu sama kita? Karena sebetulnya ayat-ayat itu yang baik itu disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Maka saya biasanya kalau mimpin tarawih disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Kalau kemudian di tempat itu banyak orang kaya, tara mayar zakat, saya baca surat Al-Ma'un. Kalau di tempat itu umat Islamnya masih banyak, tapi kemudian masih ada menyengat-menyan, lalu kemudian menghamba pada pohon, saya baca surat Al-Ikhlas. Disesuaikan. Mun katingali ibu-ibuna, bapak-bapakna katingali wajah nantenya banyak hutang, saya baca surat yang pas. Kenapa? Biar kita terlibat dalam sholat yang kita lakukan. Itu sekali lagi sabar dalam ketaatan. Kedua, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Nanti kita Ramadan itu belajar Bu, menghadapi kemaksiatan. Saya kasih contoh, ibu naik angkot, supir angkotnya ngarokok, kedah dikumakeun. Dulu saya jadi ketua Ikatan Pelajar Muslim Tasikmalaya. Dulu saya sering ngobrol gini, di bulan Ramadan saya minta seluruh warung nasi tutup. Tiba-tiba saya dipanggil oleh guru saya, Kiai Haji Khair Afandi, dipanggil. Lalu beliau ngobrol gini, Tan, hari hidup apa? Pandina Quran teh aya sababaraha jalmi meskipun dia muslim yang kemudian dibebaskan dari tanggung jawab untuk melaksanakan saum. Yang sakit, yang sedang haid atau nifas, lalu kemudian yang sedang dalam perjalanan. Lamun warungna ditutup, karunya atuh maranehna teu bisa tuan leuwih. Tapi saya bilang gini, tapi kan wah iya jadi ngaganggu saum urang. Eta mah ngajawabna mani enteng. Nah ari hidup iman teh ipis-ipis teh. Jadi kalau ibu ngelihat ada warung nasi buka di bulan Ramadan, gak usah protes. Malah saya termasuk orang yang seneng warung-warung nasi itu sampai buka, jangan teu kudu dipiningan. Iya masuk di hordengan, sok ibu ke pasar baru. Aya tukang bakso, aya tukang es jeruk, aya tukang es campur, ngalayah didinya. Terus ditarutupan, kunaon ditutupan, bahasana teh menghargai yang saum. Bejakeun, teu kudu dihargaan ku cara kitu. Bukakeun sakalian. Ameh jelas saha anu keur dahar basot. Ieu mah cokor we antung-antungan. Si cokorna teh pinuh ku bulupan eta mah lalaki atuh. Tapi da aya we dalilna. Kunaon buka Pak? Abdi nuju Sapar. Di mana lingih? Di Cibiru. Ya Allah, di Cibiru ka Pasar Baru tapi kan gak nyebut Safar. Atau ibu-ibu ti dieu pami ka Banyaran ge buka we Bu di ditu. Aya budak leutik, aya pamuda di Alfamart keur udud we. Kunaon? Teu saum Safar. Di mana lingih? Eta di Gang Payun. Kunaon buka Safar? Kunaon Safar? Pan perjalanan. Ti rorombok abdi di gang itu ka dieu.
tete anu nerapkan fikihna fikih ebel gitu. Makanya kita harus hati-hati. Jadi nggak usah marah, ya nggak usah marah. Kita harus sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Yang ketiga, kita sabar dalam menghadapi. Saya kasih contoh, Bu, saya mau tanya, kemarin pandemi COVID itu berapa tahun? 2 tahun. Dan aneh, banyak orang yang sudah kayak gini, ya Allah, kunaon itu mani berat-berat teuing tos 2 tahun. Bangsa kami itu udah nggak kuat. Eta lamun aya Nabi Ayub disengserikeun urang teh. Nabi Ayub sampai usia 70 tahun itu sehat. Tolong perhatikan ya kisah Nabi Ayub teh. Ieu mah aya budak SD ditanya, "Jang, kenal ka Nabi Ayub?" "Kenal Ustad." "Ari Nabi Ayub teh saha?" "Eta nabi anu budug, ari budugna ti lahir. Dugikeun ka maot muhun." Jadi jang Nabi Ayub teh nabi nu kumaha? Nabi nu budug Ustad ti lahir dugikeun ka maot. Lamun kira-kira Allah nyiptakeun nabi nu siga kitu eueuh manfaatna. Makanya kita baca kitab tafsir, Nabi Ayub itu dari 0 sampai 70 tahun hidupnya baik-baik saja, nggak ada kekurangan, kasep, pinter, jiwa entrepreneurnya handal, dia pengusaha yang kaya, banyak relasinya. Usia 70 tahun sakit. Berapa tahun sakitnya? Sejumlah tafsir mengatakan 17 tahun sampai usia 87 tahun. Pada usia 86 tahun, mohon maaf nih, ini untuk kaum ibu, istrinya nanya ke Nabi Ayub pertanyaan yang sama sekali gak penting. Kata istrinya gini, "Pak, ari bapaknya nabi?" Perlu dijawab tuh? Tuh Pak, bapak-bapak sing pintar. Lamun ibu nanya kieu, "Pak, itu tanggal hiji?" Omat jawabannya sing bener. Ieu mah ditanya, "Pak, itu tanggal hiji?" "Mohon mah kamari 3 hiji, enjing tanggal 2." "Tah salah kitu kitu mah tuker tamah we." Kan ibu teh naroskeun teh, "Pak, ieu teh kaping hiji eta naroskeun naon?" Gaji tuh, Pak. Da ibu-ibu mah loba malapah gedangan. Jeung bapak-bapak naik motor, ibu-ibu teh kieu, "Pak, di Payun aya rumah makan Padangnya, raos." Eta teh Pak, teu kudu ngobrolna naon, bapak teh nyisi ka rumah makan Padang eta. "Ieu mah Pak, di Payun teh aya rumah makan Padang raosnya paling kanan." "Nya mah nya kikiona enak pisan." Bari tuluy we di liwatan. Eta sing teh kieu, ya Allah, thank you geuningnya nasibna boga lalaki IQ rendah. Ditanya tuh sama istrinya Nabi Ayub tuh, "Pak, bapak teh kan nabi." Calik Nabi Ayub. Karena diam, istrinya lalu kemudian melanjutkan, "Kalau bapak nabi, berdoalah agar bapak sembuh." Apa jawaban Nabi Ayub? Orang yang 16 tahun sakit, dan pada usia 16 tahun sakitnya itu Nabi Ayub sudah hampir tidak bisa bergerak, hanya tidur karena tubuhnya penuh luka, penuh darah dan air. Nabi Ayub jawabannya sederhana sekali, "Aku tidak mau berdoa. 70 tahun aku sehat, tidak memiliki kekurangan apapun, dan aku baru 16 tahun sakit. Aku malu berdoa kepada Allah." Ieu contoh jalmi dugaduh adab ka pangeran. Ya mah ya Allah, aya bapak-bapak teu pira eta karak encok 2 poe. Mani kieu, Gusti naonnya dosa abdi mani dugikeun ka encok kieu. Eta lamun Allah ngajawab bapak era, "Yeuh apal teu dosa maneh naon wae?" Ditataan hiji-hiji. Saya mau tanya, Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Berarti usianya sudah berapa tahun sekarang? Tuhnya ibu-ibu mah erek ngitung harga emas kumaha tidak ngitung gitu guys. 78 tahun. Kalau kemudian 78 tahun Indonesia merdeka, kita itu Bu kemarin berhadapan dengan pandemi itu hanya 2 tahun. 76 tahun Republik ini baik-baik saja, dan baru 2 tahun terkena pandemi. Apa hak kita lalu kemudian meminta dan memaksa kepada Allah agar kemudian takdir Allah yang baik segera menyapa? Sabar dalam menghadapi musibah, ya. Bapak-bapak juga sama Pak, ibu-ibu juga sama. Kalau ditinggalkan oleh pasangannya, sabar dalam menghadapi musibah. Aya bapak-bapak dikantunkeun ku garwana, "Ya Allah, kasih kuring teh mani nangkep Ustad, abdi mah teu tiasa hirup deui." Kunaon Pak?
Da eta teh duh Gusti. Pun bojo teh mani dipika cinta dipika asih ku abdi teh sigana abdi mah moal bisa hirup deui Ustaz. Ku abdi teh ki atos fa Allahumma ajirni fi musibati wa khufri khairum minha. Mudah-mudahan ke digantosan ku nu langkung sa. Alim Ustaz abdi mah bogoh pisan. Sigana mah teh. Nah di bulan hareupna panggil di TSM geus 2an jeung awewe. Pak ieu teh saha? Jawabanna teh, Ustaz ieu teh kan hasil doa Ustaz. Tos digentos, nu ieu mah jabat teu carewen, jabat langkung anom. Katakan tong percaya teh enggo ka bapak-bapak mau. Sabar. Ya. Kedua, dalam konteks syahrut tarbiyah, kita belajar bersyukur. Kita tuh harus belajar bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah telah memberikan kita begitu banyak hadiah. Satu, Allah ngasih kita hidayatul wijdan, kemampuan untuk bertahan hidup. Allah kasih ini kepada seluruh makhluk hidup. Hayam teu sakola, tapi lamun ningali mobil nyemprung tarik ngapung kasisi. Pohon jati kalau kemudian datang musim kemarau lalu kemudian daun-daunnya meranggas. Kenapa? Karena Allah memberikan kemampuan untuk bertahan hidup. Bahkan dalam dunia Islam kita diajarkan sebuah kalimat, seekor burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, maka dia akan kembali di sore hari dalam keadaan perut yang terisi. Oleh karena itu kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang keluar di pagi hari dalam keadaan dompet yang kosong, pulang di sore hari dalam keadaan dompet yang terisi, tapi dia tidak melaksanakan sholat duhur dan asar, maka dia tidak jauh lebih hebat dan lebih mulia ketimbang seekor binatang. Makanya Buya Hamka itu meskipun beliau seorang yang sangat-sangat halus, beliau kadang mempergunakan gaya bahasa yang sarkastik, yang kasar. Buya Hamka mengatakan, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Jadi naon bedana bapak-bapak simpuri sareng sato. Kalau kita berangkat di pagi hari, pulang di sore hari, lalu kemudian rezeki oleh Allah dicukupkan atas diri kita, kita tidak lupa menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus hati-hati itu, mohon maaf saya harus sampaikan, itu sholat asar itu. Karena kantor itu selesainya jam 4. Sok aya bapak-bapak teh Pak tuh salat heula kewe di bumi. Padahal di Bandung ka Pamengpeuk upami macet tiasa di Bandung jam 4 dugi ka dieu maghrib. Ada salat asarna di mana? Oleh karena itu tolong ini diperhatikan. Ikhwatul iman yang saya muliakan, berikutnya adalah hidayatul hawas. Allah ngasih kita kemampuan untuk mengindra. Allah kasih kita mata sehingga ibu tahu mana nu kasep, mana nu teu pati kasep, mana nu teu kasep acan. Bapak-bapak gitu. Dan gak usah ya Pak ya sok bertakwa. Bapak upami ibu-ibu teh geulis-geulis sadayana heukeut. Sing emotnya di dunia teh aya nu kasep, aya nu henteu, aya nu geulis, aya nu henteu. Dan gak usah tersinggung ketika ada orang yang mengatakan kunaonnya eta mah teu kasep biasa. Karena Allah memberikan kemampuan dan selling point pada kita berbeda-beda. Aya ibu-ibu teh teu batos geulis, tapi ya Allah solehahna luar biasa. Aya bapak-bapak teh ya Allah, da ieu teh cenah teu kasep-kasep acan, namun dina film India mah ieu sok jadi penjahat. Tuhan takur deui mani Arab. Tapi ya Allah eta mah kalau beliau sholat itu jadi orang yang terakhir masuk masjid. Kenapa? Sabab meresan heula sendal jamaah. Kita dikasih sama Allah kemampuan mengindra sehingga kemudian kita bisa membedakan mana panas, mana dingin, mana pahit, mana manis. Itu harus kita syukur. Nah ibu dan bapak sekalian, Allah ngasih kita hidayatul wijdan dan hidayatul hawas, dan itu Allah berikan kepada seluruh makhluk hidup. Apa yang gak diberikan kepada seluruh makhluk hidup? Dua hal. Satu hidayatul akal, yang kedua hidayatul din. Allah ngasih kita akal. Oleh karena itu kalaulah saya boleh bermohon, gunakan akal kita dan rawat akal kita dengan sebaik-baiknya. Caranya seperti apa?
Merawat akal yang paling enteng adalah dengan membaca Quran. Orang yang baca Quran insya Allah akan dijauhkan dari kepikunan. Jadi kumaha carana ibu-ibu bapak-bapak teu babari pikun seueur maca. Maca naon Ustaz, abdi mah buku mah teu gaduh, sok atuh maca Quran. Plus saya harus sampaikan, orang yang sering melakukan amal soleh ditakdirkan pikun ge pantes. Kumaha Ustaz pikun pantes teh? Bendahara DKM saya namanya Pak Haji Lili Suwandi, ibunya masih hidup. Pak Haji Lili usianya 71 tahun, ibunya usianya 93 tahun. Kalau saya datang bertamu ke rumahnya, eta mah ya Allah, si Eyang mes-mes keluar jam 10. Jang, ka Pak Haji Lili padahal 71 tahun, tapi kan yang minumna mah anger we jang. Jang, geus lohor ieu teh, teu acan mah. 15 menit keluar deh. Jang, ieu teh geus lohor can, teu acan. Saya duduk di situ 1 jam, meureun aya 5 genep kali ini eta keluar kan ukur nanyakeun salat lohor. Pantes teu pikun gitu? Pantes. Kabayang teu aya bapak-bapak tara ka masjid, tara ka madrasah, tara ngaji, tara salat. Pagaweanana nganukur gapleh di posona. Ditakdirkan pikun. Keluar, jang, posona geus buka aja. Teu pantes. Makanya saya minta kita semua mendawamkan untuk berbuat amal soleh. Yang terakhir, hidayatuddin. Allah ngasih kita nikmat beragama. Allah kasih kita nikmat beragama. Kalau saya lihat dari wajah bapak-bapak dan ibu-ibu juga saya, kan kita kelihatan banget gak ada keturunan Nabi. Da wajahna ge nu kieu mah teu aya wajah Arab sadayana. Urang teh nya jangkung teu pati jangkung. Sanajan penek ge urang teu pati penek. Kulit teu bodas siga orang Arab. Irung teu pati mancung. Jarak kita dengan Nabi, dengan tempat tinggal Nabi 8.000 km. Usia kita dengan Nabi terpaut 1.500 tahun. Jauh dari Cihonje ke Mekah Al-Mukarramah. Tapi tiba-tiba kita bersahadat yang sama dan kita punya tata cara sholat yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmatnya, nikmat. Coba bandingkan. Ada pamanah terhalang cuma 1 rumah sezaman dengan Nabi, tapi lalu kemudian ditakdirkan oleh Allah tidak diberikan hidayah, maka sampai akhir hayat mulutnya tidak pernah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersyukur. Oleh karena itu jaga agama kita. Gimana cara menjaga agama? Minimal datang ke pengajian. Dan saya ingin pengajian-pengajian itu menjadi pengajian-pengajian yang terbuka agar ukhuwah ini terbentuk. Saya tahu di tempat ini misalkan sebagian ada jamaah Persis, sebagian ada yang kemudian punya latar belakang Nahdlatul Ulama, sebagian punya latar belakang Muhammadiyah. Saya senang dengan pengajian-pengajian yang terbuka karena negeri ini hanya bisa maju kalau umat Islamnya menjaga ukhuwah mereka. Saya ini orang yang dibesarkan di lingkungan Persis, Bu. Kalau saya ngaji ke Melbourne, itu nggak ada jamaah Persis. Saya diundang oleh Gus Nadir Shah Hussein, putranya Pak Ibrahim Hussein. Gus Nadir itu, Profesor Nadir Shah Hussein itu ketua Surya PCI NU Australia New Zealand. Kalau saya ngaji ke Perhimpunan Pemuda Muslim Eropa di Amsterdam, Belanda, yang ngundang saya itu keponakan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Makanya kalau mau sholat subuh itu saya nggak pernah mau jadi imam, saya duduk dulu di belakang sampai kemudian sahabat saya itu keponakan Gus Dur itu nyolek saya. Saat datang, silahkanlah jadi imam. Saya bilang enggak lah Gus aja yang jadi imam. Enggak Ustaz datang aja nggak apa-apa, hari ini kita nggak kunut karena kita tahu imamnya Persis. Santai. Kan anu riweuh mah punten anu riweuh mah jalmi nu teu gaduh ilmu terus debat.
Contoh saya mau sampaikan nih, pasti teman-teman MUI sudah tahu. Insya Allah kalau Ramadan kita sekarang akan jatuh di hari yang sama, tapi Idul Fitrinya kemungkinan berbeda. Kemungkinan nanti Persyarikatan Muhammadiyah itu duluan lebarannya ketimbang yang lain. Saya mau tanya, orang Cianjur pada iraha lebaran mana? Tapi di Sawal. Di sini ada ketua MUI juga nggak bisa maksa. Kata ketua MUI teh kieu, pokona mah sadayana desa ieu mah kedah nurut ka pamarentah, nggak bisa. Wong Muhammadiyah, NU dan Persis itu berdirinya lebih dulu ketimbang Republik. Muhammadiyah berdiri tahun 12, Persis berdiri tahun 23, NU berdiri tahun 1926, Republik berdiri tahun 45. Makanya wajar kalau kemudian ormas Islam itu dalam tanda petik untuk hal-hal yang bersifatnya ta'abudi nggak mau diatur sama pemerintah. Jadi gimana? Saya minta yang penting ibu pilih saja yang benar, pakai ilmu. Nu teu meunang mah make madhab oplosan. Kumaha madhab oplosan teh kieu? Kiraha misalkan Muhammadiyahnya Selasa, yang lainnya Rabu. Lalu kemudian ditanya, dinten Salasa teh ceuk kunaon tos buka? Da Muhammadiyah geus buka. Tapi nahan teu salat Id? Da salat Id mah saur pamarentah ge isu. Tah ieu teh nu belengep ya. Jangan ada yang kayak gitu. Kalau ibu meyakini hari Selasa itu sebagai tanggal 1 Syawal, maka ibu sholat Id di tanggal 1 Syawal dan berbuka di tanggal 1 Syawal di hari Selasa. Kalau ibu yakinnya Rabu, maka ibu baru berbuka di hari Rabu dan melaksanakan sholat Id di hari Rabu. Itu pakai ilmu. Kalau para ulama ketemu kan nyaman. Kenapa kamu Selasa? Saya wujudul hilal. Kamu kenapa Rabu? Saya pakai imkanuruknya. Iya mah nu belet papangi kunaon poe Salasa lebih cepat lebih baik. Kunaon Rebo boroho maneh mah nya lebih loba lebih hade. Siga ngobrolkeun taraweh. Aya orang NU jeung Muhammadiyah, ada orang NU dan Persis ketemu. Dua-duanya belet dimimiti salat ribut. Orang Persis teh nanya ke orang NU beres salam teh. Cuk orang Persis teh kitu. Maneh kunaon ih beres salam teh ngusap beungeut. Kan Pak Ketua MUI ya, kalau teman-teman NU itu beres salam mengusap wajah. Dijawab ke orang NU na teh. Da orang NU na teh belet eta teh. Ngajawabna teh kieu. Apal kunaon aing ngusap beungeut kunaon? Lieur aing. Lieur kunaon? Eta teh da curug sia teu eureun wae cenah aya dikieu. Nu urang Persisna ditanya. Aing nanya ka sia. Kunaon eta maneh cenah? Tahiyatan utak-utakan wae. Dijawab ku orang Persis teh. Pan Allah mah aya di mana-mana. Cer jadi kitu cek orang itu teh. Mun kitu isuk pageto maneh lamun tahiyat kieu. Itu yang bodoh ketemu sama yang belet. Harusnya kan enggak gitu, Bu. Pakai dalil. Agar nyaman. Maka sekarang ibu jadi tahu kan kalau ulama-ulama besar ketemu, mereka itu guyub. Nu sok ribut saha nu belet. Jadi omat namun di Cihonya aya nu ribut urusan-urusan nu kitu berarti urang Cihonya teh belet. Engke ketua MUI na kena digentos sama jamaah belet bae. Jadi gitu. Jadi saya minta kita semua guyub ya. Baik, ikhwatul iman yang saya muliakan. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya sangat berharap mudah-mudahan pengajian semacam ini akan tetap tumbuh dan berkembang. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu siapkan semuanya. Dan saya ingin kita juga melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun ini dengan saum yang sebaik-baiknya. Kita bersyukur kan pandeminya sudah selesai ya. Saya yakin waktu dulu ibu-ibu banyak yang protes ketika pandemi terjadi ya. Ketika negara memerintahkan kita untuk tidak sholat di masjid. Pangaramoknya ka MUI, ka camat teh. Tuh balik cenah ieu MUI jeung camat, sigana cenah imah Yahudi. Kunaon? Manya cenah urang teu meunang sholat di masjid. Tah kan ngaromong kitu, ayeuna masjid geus dibuka. Lamun sia henteu ka masjid, sia nu Yahudi. Ari baheula keur ditutup mani ganeng. Kunaon cenah masjid teh ditutup ari geus dibuka mumul ka masjid. Maneh nu hebel eta mah. Nah, sekarang masjid sudah dibuka, nanti silahkan penuhi ya. Penuhi.
Hari taraweh teh kaping sabaraha dan kaping sabaraha? Sepanjang Ramadan. Ti kaping hiji dugikeun ka 28 atau 30 nya. Uninga kan? Pak, uninga pan? Kaping 1 sampai 29 atau 30. Berarti pinuh nate kedah ti kaping sabaraha? Terakhir pisan saya minta ibu-ibu Cihonya mah ulah pikasebeuleun. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu nu sok ieu kasimpulin teh Ustaz abdi mah hoyong tadarus sareng Ustaz mangga. Tadarus ya urang. Ustaz engakeun Ustaz ulah saeutik-saeutik kunaon Bu? Pokona mah kaping 20 kedah tos beres. Sugan teh rek itikaf si ehe teh. Kunaon ibu kedah rengse kaping 20? Ustaz dari Ustaz teh apa? Ti kaping 20 mah abdi teh sibuk. Sibuk naon? Ngagaleuh acu. Ngadamel buras. Ngadamel kiripik. Oleh karena itu fatwa saya, tolong perhatikan ini fatwa ya. Kalau sekira-kiranya ibu menganggap bahwa kue itu harus ada di tanggal 1 Syawal, dan kalau ibu-ibu menganggap bahwa baju baru itu bagian dari rukun sholat id, saya sarankan beli bajunya dari mulai sekarang. Jadi kita orang khusyuk, sok ada mau kupatna ti tanggal ayeuna. Tuna dina kulkas tapi kan kagak batu. Ame khusyuk. Ya. Nah, kenapa saya ngobrol gini? Karena saya pikir kultur ini harus diubah. Rasul mati kaping 20 hiji dugikeun ka kaping 30 teh semakin menggelorakan semangat beribadah. Hari ieu mah menggelorakan semangat balanya. Nah, ini yang kemudian harus diperbaiki ya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan dan saya mohon izin kepada Ibu dan Bapak rengse pangaosan simpuring kedah keras ke rumah dinas gubernur. Kebetulan atas takdir Allah hari ini adalah hari terakhir istri saya jadi ketua majelis taklim di rumah dinas gubernur. Karena saya meminta istri saya untuk berhenti di tahun ini agar terjadi perubahan. Karena bagi saya kaderisasi itu adalah sesuatu yang mesti dilakukan agar semakin banyak orang yang belajar bagaimana caranya memanajemen sebuah majelis taklim. DKM getong lila-lila teuing nya. Jadi ketua DKM tebikeun ka 40 tahun. Soeharto ge ngan 32 tahun, Pak, gitu kan. Ulah cepat berganti agar kemudian muncul ide-ide baru. Saya kira itu dan mohon maaf kepada Qaimul Masjid. Saya agak husnudzon saja, di sana itu sudah ada makanan, sepertinya itu untuk saya. Tapi saya tidak bisa untuk menyantapnya dan gak usah dibekalkan. Ini serius. Oleh karena itu nanti yang makan itu dipimpin oleh ketua MUI. Ya, dipimpin oleh ketua MUI makan minumnya dan saya mohon izin kepada ibu dan bapak sekalian karena saya harus segera menuju ke kota Bandung. Hatur nuhun, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yaqudu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.